Mankobah ke-9, Syekh Abdul Qadir untuk pertama kalinya memberikan ceramah pengajian di hadapan para ulama Baghdad. Dalam kitab Bahjatul Asror diterangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 6 bulan Syawal tahun 521 Hijriah menjelang waktu zuhur, saya melihat kedatangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kata Syekh Abdul Qadir. Lalu beliau bersabda kepadaku, "Wahai anakku, mengapa kamu tidak segera memberikan pengajian pada jamaah pengajian itu?" Lalu Syekh Abdul Qadir mengemukakan alasannya, "Ya Rasulullah, bagaimana saya bisa memberikan pengajian, sebagaimana diketahui bahwa saya ini orang ajam, sedangkan mereka para alim ulama Baghdad yang akan kuhadapi, mereka sangat fasih berbahasa Arab." "Coba buka mulutmu," sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang ditujukan kepadaku. Lalu saat itu pula saya membuka mulut, kemudian diludahinya mulutku 7 kali oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sabda beliau, "Mulai sekarang, silakan kamu mengajar, ajaklah mereka menuju Tuhanmu dengan jalan hikmat dan kebijaksanaan, berikan nasihat dengan tuntunan dan tutur kata yang baik." Setelah itu beliau menghilang dari pandanganku. Setelah kejadian itu lalu aku melaksanakan sholat zuhur. Tidak berapa lama kemudian saya melihat orang-orang berdatangan dari beberapa arah, mereka berbondong-bondong menuju madrasahku. Menghadapi kejadian ini saya menjadi gugup, badan terasa menggigil, dagu menggeletar, gigi gemeretak, hatiku berdebar-debar. Dan anehnya lagi mulutku terasa terkunci dan tidak bisa berbicara. Menghadapi kebingungan ini tiba-tiba terlihat Sayyidina Ali langsung berdiri di hadapanku sambil bertanya, "Mengapa kamu tidak segera memulai pengajian?" Dengan penuh khidmat saya menjawab, "Saya menjadi kaku dan gugup, tidak bisa berbicara menghadapi orang banyak." Lalu beliau menyuruh padaku untuk membuka mulut. Setelah mulutku dibuka agak ternganga, lalu diludahinya 6 kali. Saya bertanya kepada beliau, "Mengapa tidak 7 kali?" Beliau menjawab, "Karena menghormati kepada yang lebih tinggi kedudukannya, yakni Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam." Setelah itu beliau menghilang lagi dari pandanganku. Sejurus kemudian badanku menjadi tidak kaku dan hatiku terasa lapang, tidak ada sesuatu apapun yang mengganjal, lalu saat itu pula pengajian dibuka dan dimulai dengan lancarnya. Pada pengajian pertama itu saya mulai memberikan nasihat dengan pendahuluan pembahasan sebagai berikut. Gowasul Fikri Yagusufi Bahril Kolbi, ala Duroril Ma'rifi Fastahrijuha ilas Sahilis Sodri Fayunadi, alaihasim sarut turjumanil lisani watastari binafaisi husnit to'ati fi buyutin azinallohu anturfa'a. Pola pikirku diibaratkan para penyelam, menyelam ke dasar lautan hati, untuk mencari mutiara marifat. Setelah ku peroleh lalu aku muncul ke permukaan tepi pantai lautan dada, lalu para pialang melalui para penerjemahnya menawarkan dagangannya, dan mereka membeli dengan nilai ketaatan, ketakwaan yang baik. Firman Allah dalam Al-Quran, pelita itu dalam rumah-rumah, masjid, yang sudah diizinkan Allah menghormatinya dan menyebut namanya dalam rumah itu serta bertasbih di dalamnya pagi dan petang. Quran Surat An-Nur ayat 36. Allahumma ansyur nafahatir ridwani alaihi wa amidana bil asrorilati audataha ladai.